Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadlila dengan NIM 19070168082. Kali ini kali ini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification yang berarti sistem berlapis dalam masyarakat. Kata stratification berasal dari stadium yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Selama dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, maka barang barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, atau mungkin keturunan dari orang yang terhormat. Sejak manusia mengenal adanya suatu bentuk kehidupan bersama di dalam bentuk organisasi sosial, lapisan-lapisan masyarakat mulai timbul. Pada masyarakat dengan kehidupan yang masih sederhana, pelapisan itu dimulai atas dasar perbedaan gender dan usia, perbedaan antara pemimpin atau yang dianggap sebagai pemimpin dengan yang dipimpin, atau perbedaan berdasarkan kekayaan. Seorang ahli filsafat, Aristoteles, pernah mengatakan bahwa dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur ukuran kedudukan manusia dalam masyarakat, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Sedangkan pada masyarakat yang relatif kompleks dan maju tingkat kehidupannya, maka semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat itu. Keadaan ini mudah untuk dimengerti karena jumlah manusia yang semakin banyak, maka kedudukan atau pembagian tugas kerja, hak-hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial menjadi semakin kompleks pula. Lalu yang kedua ada dasar timbulnya pelapisan sosial. Sekurangnya ada 2 proses timbulnya pelapisan dalam masyarakat itu. Yang pertama, terjadi dengan sendirinya, dan kedua, sengaja disusun untuk mengejar sesuatu tujuan bersama. Proses yang pertama, pelapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur. Dalam sistem ini, masing-masing anggota menurut klasifikasi umur mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Untuk masyarakat-masyarakat tertentu, ada keistimewaan dari seorang anak sulung, di mana dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, mereka mendapat prioritas dalam pewarisan atau kekuasaan. Azas senioritas yang ada dalam sistem pelapisan ini dijumpai pula dalam bidang pekerjaan. Agaknya ada hubungan yang erat antara usia seorang karyawan dengan pangkat atau kedudukan yang ditempatinya. Ini terjadi karena dalam organisasi tersebut, pada asasnya karyawan-karyawan hanya dapat memperoleh kenaikan pangkat setelah berselang suatu jangka waktu tertentu. Misalnya 2 tahun atau 4 tahun setelah bekerja di tempat itu, karena jabatan dalam organisasi hanya dapat dipangku oleh karyawan yang telah mencapai suatu pangkat minimal tertentu. Dan karena dalam hal terdapat suatu lowongan jabatan baru, karyawan yang dipertimbangkan untuk mengisi ialah mereka yang dianggap paling senior. Lalu, walaupun tidak mutlak benar, faktor kepandaian atau kecerdasan intelijensia pada umumnya masing-masing dipakai sebagai tolak ukur untuk membedakan orang dengan lainnya. Dikatakan tidak mutlak benar karena dalam penelitian modern, ternyata faktor kecerdasan ini tidak sekedar hanya bisa dibangkitkan, dikembangkan, bahkan juga bisa ditingkatkan, yaitu dengan melalui latihan-latihan tertentu. Sehingga kedua belah bagian otak kiri dan otak kanan terangsang untuk berpikir kreatif secara benar. Faktor kepandaian atau kecerdasan intelijensia seolah memilah kelompok sekurang-kurangnya menjadi 2, yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai kepandaian yang lebih dan orang-orang yang berkepandaian kurang. Dalam istilah sehari-hari, orang-orang yang kurang pandai ini dikatakan sebagai orang yang susah mengingat, gampang lupa. Kepandaian di sini harus dibedakan dengan keterampilan. Ada orang yang pandai
tetapi tidak terampil, ada orang yang terampil tapi tak pandai, ada orang yang tidak pandai tetapi tidak terampil, dan yang paling baik adalah orang yang pandai tetapi juga terampil. Faktor ketidaksengajaan lainnya adalah kekerabatan. Maksud kekerabatan di sini adalah kedudukan seorang perorangan terhadap kedekatannya dengan sumber kekerabatan itu. Proses yang kedua, yaitu sistem pelapisan yang disengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Di samping dibeda-bedakan berdasarkan status yang diperoleh, anggota masyarakat dibeda-bedakan pula berdasarkan status yang diraihnya, sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satu di antaranya adalah stratifikasi berdasarkan pendidikan, bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih. Lalu, yang ketiga adalah tolak ukur. Tolak ukur stratifikasi sosial yang pertama ada ukuran kekayaan. Ukuran ini dapat berupa kebendaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, orang-orang itu termasuk lapisan paling atas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat dari tempat tinggal, besarnya tempat tinggal, kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaiannya yang dikenakan, kebiasaannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang semuanya itu dianggap sebagai satu simbol atau lambang-lambang kedudukan seseorang yang membedakannya dengan orang kebanyakan. Lalu yang kedua, ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, maka orang atau orang-orang itu menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat. Orang atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani ada dalam lapisan atas. Lalu yang keempat, ada ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Oleh karena itu, kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran. Akan tetapi, gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal ini mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut, walau melalui mekanisme yang tidak benar. Lalu, dalam sistem pelapisan sosial, Selo Sumarjan, seorang tokoh sosiologi Indonesia, menyatakan bahwa hal yang mewujudkan unsur-unsur dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan, status, dan peran. Kedudukan dan peran ini kecuali merupakan unsur-unsur baku dalam sistem berlapis-lapis, juga mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial masyarakat. Menurut Ralph Linton, mengartikan sistem sosial itu sebagai pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu tersebut. Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai arti yang penting, karena keberlangsungan hidup masyarakat tergantung daripada keseimbangan kepentingan-kepentingan individu termaksud. Lalu yang terakhir itu ada sistem kelas stratifikasi sosial ya, atau kelas sosial. Menurut Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi modern, menganggap sistem kelas sebagai
tipe stratifikasi yang menjadi salah satu dasar posisi-posisi yang umum dalam masyarakat menurut ukuran-ukuran ekonomi. Dan perumusannya ini tampak bahwa konsep kelas ini dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sehubungan dengan kriteria kemampuannya secara ekonomi. Apabila kita menelaah istilah kelas sebagaimana yang dipergunakan dalam teori Marxisme, maka terdapat perbedaan prinsip dengan pengertian umum tentang kelas yang dipakai dalam sosiologi berbeda. Perbedaan itu mencakup yang pertama dalam Marxisme, istilah kelas cenderung hanya digunakan dalam kerangka ekonomi saja. Walaupun dengan adanya kelas-kelas tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Marxisme membagi kelas dalam masyarakat menjadi dua bentuk. Pertama, kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi, dan kedua, kelas yang tidak memiliki itu dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi. Lalu yang kedua, menurut konsep Marxisme, kelas itu senantiasa berada dalam pertentangan untuk perebutan kekuasaan. Sedangkan sosiologi lebih menekankan pada hubungan antara dan bekerja sama tanpa pertentangan. Lalu yang terakhir, Marxisme cenderung menekankan prediksi keterbentukan masyarakat itu ditandai dengan hilangnya semua kelas dalam masyarakat sehingga terjadi suatu classless society atau masyarakat tanpa kelas. Sedangkan menurut sosiologi bahwa kelas itu akan ada sepanjang masa dalam tiap masa masyarakat yang hidup teratur. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.